Baik, pertanyaan pertama ke Pak Permadi. Pak Permadi, apa komentar Anda sejauh ini atas sidang Ahok yang sudah berlangsung? Yang jelas, Ahok mendapat pembelaan dari pemerintah Ya. dan aparat-aparatnya. Hmm. Baik Presiden, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, semua memihak Ahok. Sehingga perlakuan terhadap Ahok lebih istimewa dibanding dengan perlakuan terhadap sesama pelanggar penoda agama. Termasuk saya zaman dulu. Jadi seluruh penoda agama itu ditangkap sebelum diperiksa. Kemudian dikenakan hukuman maksimal. Itu tentu ada di jurisprudensi. Nah, tentu jaksa adalah bagian dari pengadilan. Ada hakim, ada jaksa, ada pengacara, ada terdakwa, ada panitera, dan lain-lain. Ada saksi. Itu semua merupakan kesatuan dari pengadilan. Prinsip pengadilan adalah jurisprudensi. Mengenal Masuk jaksa nggak ngerti jurisprudensi. Masuk jaksa nggak tahu, tidak membaca jurisprudensi. Ini menimbulkan dugaan saya bahwa jaksa dalam menuntut Ahok itu tentu atas perintah atasan. Kalau tidak atas perintah atasan, ya ada sesuatu yang saya tidak tahu apa itu. Baik, apa dasar Anda menyebutkan bahwa banyak pihak yang mengintervensi kasus Ahok ini? Ini merupakan fakta atau tadi Anda menyebutkan masih menduga-duga ada intervensi? Ini merupakan fakta, tetapi kan saya tidak boleh menuduh. Jadi saya mengatakan saya menduga, tapi ini sudah merupakan fakta. Pertama, polisi itu tidak menangkap Ahok, tidak ditahan. Ahok dibiarkan, kemudian Ahok tidak diberhentikan sebagai gubernur. Karena undang-undang jelas mengatakan demikian. Saya tidak tahu pasalnya, biar nanti ahli hukum ini yang akan menjelaskan. Kemudian jaksa juga tidak menahan. Hakim juga tidak mengadakan putusan setelah menahan Ahok. Jadi sudah jelas. Padahal Kapolri selalu menekankan di televisi. Saya mendengar sendiri. Indonesia adalah negara hukum. Setiap warga negara Indonesia supaya mematuhi hukum. Saya pertanyakan, apa dasar Kapolri mengatakan negara hukum? Apa pengertian Kapolri tentang negara hukum? Seluruh ahli hukum di Indonesia dan bahkan internasional menganggap negara hukum adalah negara yang memberikan perlakuan yang sama terhadap semua warga negara di depan hukum. Baik, oke Pak Permadi, nanti akan saya tanyakan begitu siapa atasan yang mengintervensi jaksa penuntut umum ini. Namun saya ingin ke Bang Ni terlebih dahulu. Bang Ni, kemarin tuntutannya 1 tahun penjara begitu dengan masa percobaan 2 tahun. Begitu, adakah kejanggalan-kejanggalan untuk tuntutan dari jaksa penuntut umum? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik. Baroque Hasyim Atta Adonai. Dan kami mencatat ada beberapa hal yang memang agak mengganggu daripada penegakan hukum ini. Dari awal ketika pembacaan dakwaan itu sudah bagus dan sangat bagus kami menilainya. Tetapi ketika sudah masuk dalam proses pembuktian, dalam proses persidangan, pemeriksaan persidangan, ini mulai kelihatan ada beberapa hal yang menampakkan jaksa itu tidak sungguh-sungguh dan tidak optimal dalam mengungkap kasus ini, kemudian dalam mencari bukti-bukti kebenaran, bukti-bukti faktual atau dikatakan fakta persidangan yang dapat mendukung dakwaannya dia. Nah, terkait dengan kasus penuntutan kemarin, saya melihat ada disparitas. Disparitas pidana di sini, di mana disparitas yang dimaksud dari disparitas itu dalam hal ini penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama, yang seperti dicontohkan Pak Permadi tadi. Ini disparitas. Jadi penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Padahal kalau kita mau lihat, Pak Permadi ini juga didakwa waktu itu dengan pasal 156A dan 156. Waktu itu Pak Permadi ya. Nah, di sini kita melihat terjadi disparitas karena apa? Saya melihat tuntutan jaksa ini ada campur tangan yang sangat dahsyat terhadap dari kekuasaan politik. Itu pertama. Yang kedua, mau diakui atau tidak,
fakta yang terjadi ini dipertontonkan di mana politik transaksional ini sangat kental sekali dalam nuansa penuntutan dari jaksa penuntut umum ini. Kenapa saya katakan demikian? Pada waktu pemeriksaan saksi-saksi ya, di mana saksi-saksi itu dibuat mental breakdown oleh kuasa hukum maupun oleh terdakwa, tetapi tidak ada semacam satu upaya dari jaksa penuntut umum untuk membentengi saksi ini. Padahal itu saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum pada saat pemeriksaan persidangan. Padahal jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi (LPSK) itu sudah jelas, dan pasal 166 KUHP itu juga sudah jelas bahwa saksi tidak boleh ditekan atau dibuat sedemikian rupa sehingga ketika dia memberikan keterangan dia merasa di bawah tekanan. Nah, kalaupun ada yang mengatakan tidak, saksi tidak di bawah tekanan, tapi faktanya ketika saksi-saksi yang dihadirkan, ada beberapa saksi yang bahkan dilaporkan ke kepolisian, bahkan dikriminalisasi dalam tanda kutip, termasuk saksi Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua MUI, pada saat memberikan kesaksian, itu jelas sekali ada semacam ancaman tekanan dari terdakwa maupun penasihat hukumnya. Ketika mereka mengungkapkan ada pembicaraan antara saksi Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan SBY waktu itu. Kuasa hukum dan terdakwa sendiri mengatakan mereka mempunyai bukti dukungan yang sangat kuat. Nah, di situ kami melihat bahwa jaksa penuntut umum seharusnya dia mengejar buktinya mana, buktinya apa, supaya itu diungkap dalam persidangan. Nah, kemudian ini kan bisa menjadi tindak pidana baru. Ketika itu saya melihat bahwa tidak ada upaya sedikit pun dari jaksa penuntut umum untuk membentengi saksi-saksi tersebut. Nah, ini menjadi satu catatan khusus di sini bahwa memang dari awal persidangan, dari proses-proses persidangan yang ada, pemeriksaan bukti, bukti itu alat bukti berupa keterangan saksi dan lain-lainnya, itu memang agak lemah jaksa di sini. Nah, ketika penasihat hukum menghadirkan saksi maupun ahli, nah di situ juga jaksa dalam pertanyaan-pertanyaan itu tidak secara signifikan, tidak secara greget gitu untuk menanyakan apa yang menjadi pengetahuan dari saksi maupun dari ahli yang dihadirkan oleh penuntut dari penasihat hukum. Nah, sedangkan saksi maupun ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum diperlakukan sedemikian rupa oleh penasihat hukum. Nah, ini menjadi satu tanda tanya, apakah jaksa memperlemah sendiri dirinya sendiri atau dakwaannya, atau memperlemah sendiri daripada proses yang ia sedang lakukan di persidangan. Padahal jaksa ini benteng pertama dari pencari keadilan karena dia mewakili negara dan mewakili masyarakat. Baik, oke. Nah, dengan ada tuntutan itu, pertanyaannya kemanakah keterangan-keterangan para saksi yang memang dari jaksa penuntut umum yang memang sudah mengatakan bahwa Ahok menodaikan agama begitu. Oke, saya ingin mendengar begitu ketika minggu-minggu kemarin Pak Permadi sempat juga mengupload ke media sosial begitu tentang pernyataan bahwa Pak Permadi mengatakan bahwa ada seorang Polri yang bertindak secara rasial begitu, membeda-bedakan secara ras, etnis dengan kasus yang sama begitu. Pak Permadi bisa ceritakan? Jadi dari jurisprudensi akan ketahuan dengan jelas bahwa seluruh tertuduh penodaan agama yang menyebabkan kebencian dan lain sebagainya itu ditangkap sebelum ditahan, sebelum diperiksa, ditangkap semua. Saya, Arswendo, Lia Aminuddin, Ketua Gavatar, dan puluhan lainnya. Itu ditangkap. Dan biasanya dikenakan hukuman maksimal, kecuali saya. Saya hanya kena hukuman 7 bulan, tetapi anehnya setelah menjalani 1 bulan, saya dibebaskan tanpa surat pembebasan. Dilepas begitu. Saya gugat, mana surat pembebasan? Kalau saya ditangkap lagi bagaimana? Tidak, ini urusan atas. Nah, setelah saya cari, ternyata yang menyuruh membebaskan saya itu Pak Harto sendiri sebagai presiden. Karena Pak Harto meminta rekaman asli dari saya. Mengapa kok saya sampai diadili? Dalam rekaman asli, jelas saya tidak menodai agama. Tidak berbuat apapun. Ini adalah karena fitnah yang dilakukan oleh Panglima ABRI pada waktu itu dan Ketua Umum Golkar pada waktu itu. Itu mengedit rekaman saya sehingga saya mengatakan Nabi Muhammad adalah diktator. Titik. Padahal yang saya katakan diktator yang baik seperti yang Anda katakan sendiri. Yang saya maksud Anda adalah
Refli Harun yang waktu itu masih mahasiswa Universitas Islam Yogyakarta. Oke, Bang Nik jika melihat dengan kasus penodaan agama begitu yang dialami oleh Pak Permadi dengan kasus Ahok ini, perbandingannya untuk kasusnya sendiri mana sih sebenarnya yang lebih berat begitu? Untuk kasus ini, untuk kasus Pak Permadi dan Ahok ya, lebih berat kasus Ahok dong. Oke. Karena itu dilakukan berulang-ulang kali, diucapkan berulang-ulang kali, baik itu di Belitung Timur, ketika yang bersangkutan pencalonan menjadi Bupati Belitung Timur, kemudian di Bangka Belitung, ketika yang bersangkutan pencalonan sebagai Gubernur Bangka Belitung, kemudian ketika di Kepulauan Seribu, kemudian ketika ditemu kader di Nasdem, dan beberapa pertemuan lainnya. Nah, ini yang harus kita katakan di sini bahwa sebenarnya perlakuan atau ucapan-ucapan yang dilakukan terdakwa ini sudah merupakan satu bukti. Dan fakta di persidangan, terdakwa mengakui, bahkan dalam eksepsi terdakwa ketika dakwaan selesai dibacakan, eksepsi maupun waktu pemeriksaan terdakwa dan pemeriksaan saksi-saksi, itu semua mengungkapkan bahwa terjadi peristiwa penodaan agama. Bahkan di dalam surat dari MUI, yaitu surat pendapat keagamaan MUI atau lebih dikenal dengan fatwa MUI, itu jelas dinyatakan bahwa ada dua hal yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu pertama penodaan terhadap agama dan penodaan dan penistaan terhadap ulama. Nah, permasalahannya yang saya ingin tanyakan, kalau dikatakan tadi jaksa itu mengatakan bahwa ada Buniani efek di sini, artinya dengan unggahan Buniani itu timbul keresahan dan sebagainya. Sekarang saya tanya ke pihak kejaksaan. Apakah kalau tidak ada videonya Buniani tidak ada tindak pidana? Saya tanya itu. Jadi mereka jangan berlindung di balik video Buniani. Justru video Buniani itu membantu untuk memberitahu bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan terdakwa di Kepulauan Seribu. Nah, setelah itu juga masyarakat juga akhirnya mereka juga mengetahui dan mereka melihat dari YouTube. YouTube itu kan diunggah pertama oleh Kominfo Pemprov DKI Jakarta. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa Kominfo Pemprov DKI Jakarta tidak diperiksa sebagai tersangka? Dia mengunggah kalau mau dengan alasan bahwa setiap kegiatan gubernur itu harus dipublikasikan lewat YouTube. Kenapa tidak diedit ucapan daripada gubernur waktu itu tentang Al-Maidah 51. Kenapa dibiarkan begitu saja dan masyarakat akhirnya melihat juga. Jadi ini terjadi disparitas juga di sini, saya melihat. Terjadi suatu perbedaan perlakuan di mana salah satunya sebenarnya yang awal mengunggah atau mengupload video tersebut harusnya diperiksa. Kenapa Buniani juga yang waktu itu hanya mengupload mengunggah dari uploadan dari Kominfo Pemprov DKI Jakarta itu justru jadikan tersangka. Saya tidak membela Buniani, tidak membela siapa-siapa, tapi yang saya katakan sini, persamaan kedudukan di depan hukum ini harus kita lakukan. Equality before the law. Karena kalau tidak, kita akan terjebak di dalam penegakan hukum yang transaksional. Nah, ini ternyata sekali. Yang kedua, kalau saya katakan bahwa apa yang dikatakan Pak Permadi, ada terjadi perlakuan istimewa terhadap terdakwa. Itu betul kalau saya melihatnya. Ketika terdakwa pada saat disidangkan dan statusnya sudah menjadi terdakwa, itu dalam pasal 83 Undang-Undang 23 tahun 2014 ayat 1, harusnya dia diberhentikan sementara dari Gubernur DKI. Nyatanya pada saat itu, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo itu ketika pernyataan dia di Jatinangor pada bulan Desember itu, 16 Desember, dia mengatakan nanti kalau sudah habis masa cutinya baru kita berhentikan. Nah, kemudian PLT Gubernur Sony Sumarsono juga ketika itu mengatakan nanti setelah masa cutinya kita berhentikan. Kemudian Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri juga mengatakan demikian. Namun setelah masa cuti Ahok habis atau gubernur habis, tidak ada tindakan apapun dalam pemberhentian itu. Kemudian ada dalih lagi nanti setelah tuntutan baru diberhentikan. Nah, di sini saya melihat mereka akan melihat tuntutan baru diberhentikan. Nah,
ketika tuntutan akan dibacakan, timbul lagi adanya surat dari Kapolda Metro Jaya dengan alasan keamanan untuk ditunda penuntutan, dengan alasan mau pilkada dan sebagainya. Nah, setelah itu saya melihat bahwa dengan adanya penundaan penuntutan itu, ini merupakan satu konsolidasi. Waktu itu saya sudah pernah katakan, ini konsolidasi dari pihak terdakwa maupun pihak-pihak yang mengistimewakan terdakwa untuk melihat nanti bagaimana tuntutan ini. Nah, ketika dalam pilkada yang kemarin itu, terdakwa yang kebetulan ikut dalam kontestasi pilkada ini mengalami kekalahan, kemudian ada lagi semacam upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi terdakwa, yaitu dengan tuntutan yang sangat minimal ini dalam arti percobaan, atau dikatakan waktu orang-orang tua kita bilang dulu hukum gantung, hukuman percobaan, di mana hukuman 1 tahun dengan percobaan 2 tahun ini. Ini sama saja, memang terdakwa kalau dihukum percobaan masuk sebagai narapidana, sebagai terpidana, tetapi tidak dihukum secara fisik. Artinya selama 2 tahun terdakwa ini kalau berperilaku atau membuat satu kesalahan apapun, dia akan masuk 1 tahun. Selama 2 tahun ini dalam hukuman percobaan ini. Tetapi ini kan bukan menjadi satu tujuan atau rasa keadilan masyarakat. Nah, sedangkan kita ketahui sendiri bahwa dalam menuntut satu terdakwa, itu jaksa kan membuat terlebih dahulu rentut. Namanya rencana tuntutan. Rencana tuntutan ini sejak tahun 85, itu merupakan satu ketentuan baku yang harus dilakukan oleh setiap jaksa penuntut umum. Nah, rentut ini, kalau pada kasus-kasus atau hal-hal yang menjadi perhatian publik yang sangat luar biasa, rentut ini harus mendapat persetujuan atau diketahui oleh Jaksa Agung. Nah, di sini kita melihat koneksitasnya di sini ya. Jadi ketika rentut dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dilaporkan kepada atasannya secara hierarkis dan kemudian sampai kepada Jaksa Agung, ini kan dianalisa. Walaupun saran dari rentut itu dari bawah. Tetapi ketika sampai di atas, itu dianalisa oleh Jaksa Agung. Maupun Jampidum, kalau kasusnya kasus umum. Atau Jampitsus kalau kasus khusus. Setelah dianalisa, maka Jaksa Agung akan memerintahkan untuk membuat rentut begini. Ini kebiasaan yang terjadi di Kejaksaan Agung. Yang kedua, Kejaksaan Agung ini sistemnya komando. Dia sistem komando seperti militer. Jadi apa yang dikatakan pucuk pimpinan A, sampai di jaksa bulu pun A. Nah, jadi saya melihat bahwa Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono ini hanya menjalankan perintah atasan. Nah, kalau dia katakan dia sudah menyusun tuntutan ini berdasarkan fakta persidangan, kenapa fakta persidangan saksi-saksi yang ada itu seolah-olah dinafikan oleh Jaksa Penuntut Umum? Bahkan di samping fakta persidangan itu dia juga mengakumulasikan dengan teori-teori hukum pidana yang ada. Sehingga dalam hal seperti niat, maksud dan sebagainya diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa itu dilakukan oleh terdakwa. Kemudian dengan demikian Jaksa Penuntut Umum mengatakan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar bagi terdakwa untuk tidak mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Itu diucapkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun di dalam tuntutannya yang menjadi suatu keanehan, dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf. Dia menuntut percobaan. Ini kan menjadi tanda tanya. Nah, pasal 156 yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum itu kan maksimal 4 tahun. Kenapa diambil dalam tuntutan percobaan? Kalau menurut Jaksa Penuntut Umum memang itu tidak terbukti penodaan agamanya, kenapa nggak dituntut bebas saja sekaligus? Jangan tanggung-tanggung seperti ini. Iya kan? Tuntut aja bebas sekaligus. Kalau memang tidak terbukti penodaan agamanya. Ini dimasukkan ke 156. Ini adalah tentang golongan penduduk. Jadi permusuhan golongan penduduk. Nah, ini yang saya melihat ada disparitas hukum pidana di situ. Demikian. Oke, Bang Nik dan Pak Permadi, kita akan lanjutkan kembali perbincangannya Breaking News mengawal sidang hukum. Masih akan kembali usai jeda.